Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan kami di channel Cerita Ki Jambrong. Terima kasih buat Anda yang sudah mendukung channel ini. Semoga diberi rezeki dan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Video kali ini Ki Jambrong akan menceritakan tentang pengalaman pengobatan yang terkena santet. Nah, apakah ceritanya? Dan lebih jelasnya untuk tonton video ini sampai habis. Semoga dalam cerita ini bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya biar nggak ketinggalan tentang cerita terbaru dari Ki Jambrong. Sebelum lanjut ke ceritanya, sobat cek aja jangan lupa follow IG kami. Bila sobat ada pertanyaan-pertanyaan untuk Ki Jambrong, bisa ditanyakan langsung di IG. Dan apabila kalian mempunyai keluhan makhluk gaib, bisa langsung konsultasi dengan Ki Jambrong melalui WA atau IG juga bisa. Segitu aja dari kami, dan ini dia cerita Ki Jambrong tentang pengalaman pengobatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dongeng cerita waktu zaman saya muda dulu. Di suatu hari saya tuh lagi jalan-jalan sama teman-teman tuh ya, jalan-jalan. Waktu itu tuh kalau nggak salah malam minggu, kalau nggak salah lagi main jalan-jalan tuh sama teman saya. Di situ ada hiburan seperti wayang atau reog segala macamnya tuh. Saya kayak nonton sama teman saya tuh, wah asik banget, seneng. Waktu itu tuh seneng saya tuh. Waktu gak taunya sekitar jam 10 tuh ada yang nyari saya, suruh pulang. Jalannya tuh dijemput lah sama teman saya tuh, dulu tuh naik sepeda dulu tuh. Saya pulang, kalau teman saya tuh yang melanjutin nontonnya tuh, kalau saya tuh pulang dikarenakan ada yang memanggil. Pulang satu dulu naik sepeda dulu tuh ya, sepeda ontel gitu dulu. Pondok cerita udah nyampe ke rumah. Orangnya tuh si muda lah ya, sekitar umur 30-an. Terus tuh waktu saya masuk ke rumah tuh orang tuh, saya nanya, "Kang, ada apa Kang nyari-nyari saya? Emang Kang orang mana?" Ya enggak juga sih, ya deket lah, tetangga desa gitu. Oh, maksudnya ada apa, maksud tujuannya? Enggak, gini Kang, katanya tuh, "Kang, saya orang tua saya tuh sakit, udah pernah berobat kemana-mana, udah ke rumah sakit, udah diruqyah, udah ya segala macam cara lah, malah udah pernah diatname. Kalau di rumah sakit itu menurut dokter tuh gak ada penyakitnya, gak ada. Waktu di rumah itu tuh sehat. Tapi setiap yang saya datangin itu semuanya juga itu ngomong ini ada semacam
ada yang kasihan gitu, itu istilah kasarnya, ada yang kasihan. Kalau kata orang Sunda sih ada sayang gitu. Emang kalau menurut orang kampung sih, kalau orang kena santet tuh dibilangnya tuh begitu. Udah pernah cerita. Ya bentar ya Kang, saya mau siap-siap dulu. Oh iya, saya tungguin sama orang itu. Udah saya siap-siap, udah ganti baju, udah apa, langsung dia berangkat sama orang itu yang manggil satu. Naik motor dulu tuh, naik motor sejalan-jalan tuh si yang orang yang manggil satu, dia banyak kalau udah bener Kang, ini orang tua satu sakitnya udah lama, udah berobat ke sana ke sini. Jadi cuma ngasih tahu aja di sini ada ya apa namanya, ada yang kena santet, ada yang kena guna-guna, ada yang kena teluh. Itu setiap yang didatangin tuh ngomongnya begitu. Kata saya tuh, oh begitu. Tapi gimana Kang reaksinya, kata saya tuh. Tapi ya begitu-begitu aja, belum ada perubahan. Terus saya dengar cerita dari tetangga, coba aja. Kata dia tuh ada teman saya, namanya siapa, namanya tuh Ki Jamrong, Ki Jam gitu ya. Kalau dulu saya namanya Ki Jam. Terus saya nanya-nanya dari satu, dari rumah tuh sampai nanya-nanya, setiap jalan, setiap ketemu orang nanya nama rumahnya Ki Jamrong, Ki Jam tuh di mana. Terus udah sekitar udah deket, saya nanya sama anak perempuan itu, Neng, kalau rumahnya Ki Jam sebelah mana? Oh dari sini Kang, masuk ke dalam tuh. Saya terus itu tuh si orang itu tuh ngobrol-ngobrol dulu sama orang di rumah tuh, ngobrol masalah ini. Malah saya tuh disuruh dijemput, masalahnya saya tuh waktu mau lihat wayang tuh, saya tuh bilang dulu mau nonton wayang, jadi jelas lah. Terus malah saya tuh waktu lihat wayang itu, nonton wayang itu, malah dalang yang ngasih pengumuman yang namanya Ki Jam tolong datang ke panggung, ini ada panggilan saudaranya sakit, katanya tuh begitu. Terus saya tuh mendekat sama Pak Dalang, oh, ya saya nih Pak Dalang, saya ini yang namanya Ki Jam tuh ini. Oh ini ya makasih Pak Dalang, saya udah dibantu, ini Ki Jam. Ya saya pamitan sama Dalang. Ya Pak Dalang, saya terima kasih. Ya sama-sama, kata Pak Dalang. Terus satu pulang naik sepeda tuh sama yang jemput satu, sama teman satu. Bukan sama teman saja, jadi sama yang jemput satu. Pulang ngobrol-ngobrol di perjalanan tuh udah lama, jadi ya lumayan juga dari rumah saya tuh ke tempat orang yang sakit itu, emang lumayan juga lama sih, lama. Terus di jalan tuh si orang yang bawa satu itu dengan lu, coba Kang pikir udah kemana, udah ke dukun, ke kiai, kemana, itu katanya ya begitu katanya tuh. Jadi selalu santet, dukun, guna-guna, tapi ya begitu, cuma dikasih air, kasih doa, dikasih air selalu. Jadi setiap yang didatangin itu begitu. Malah pernah dulu tuh diruqyah, tapi seudahnya diruqyah tuh bukannya sehat, malah tambah ngaco, tambah sakitnya tuh tambah parah. Kata saya tuh begini, kok bisa, kan diruqyah tuh kan bagus itu, baca-baca ayat Quran. Ya kurang tahu. Satu jalan terus naik motor tuh berdua, jauh juga sih, jauh jalan. Udah kita pendek cerita, udah nyampe ke rumahnya, saya tuh turun dari motor tuh, saya tanya, Kang, mana rumahnya? Ini yang depan ini yang banyak orang. Oh gitu. Pas saya turun dari motor itu, gak taunya dari dalam tuh ada keluar aura negatif, nyamber, malah satu jatuh,
jatuh aja, saya terpental ke belakang. Satu di situ malu juga ya, malu dikarenakan jatuh harus naik motor. Ya alasannya sih ya gimana aja, alasan celana tersangkut atau gimana, juga banyak alasan yang menyalahkannya ya. Kalau kita ngomong masalah kena aura ya kita malu juga ya. Terus sih yang namanya satu nanya, kenapa Kang kok bisa begitu? Ya ini celana saya tersangkut, cuma standar. Terus bang udah yang namanya jalan itu masuk ke rumah, itu yang namanya aura negatif, itu yang namanya aura jahat, itu nyerangnya bener-bener lumayan kencangnya tuh. Saya terus jalan, terus lawan dengan energi yang ada di badan saya, terus dilawan terus. Udah saya masuk sama pribumi itu, saya disuruh duduk. Terus sama yang orang yang agak tuaan. Oh ini yang namanya Kijam tuh. Iya ini saya Pak, ada apa Pak? Jauh-jauh kok sampai manggil saya, emang di sini ada apa, ada permasalahan apa Pak, boleh saya bisa bantu atau gimana? Ya begitu Kijam. Satu udah berobat kemana-mana, berobat kesana kesini, tapi hasilnya tuh gak ada. Ya begitu. Tapi kata orang itu tuh, pas saya dengar dari tetangga tuh, coba aja sama Kijam. Kalau nama aslinya sih Ki Gambrong, tapi yang disebutnya sih itu namanya Kijam. Jadi ambil pendeknya. Ya udah begitu saya tanya, Pak yang sakitnya di mana? Oh itu ada di kamar. Coba aja Pak, tolong di tengah rumah gitu. Kalau di dalam kan sempit, jadi gimana, kurang leluasa lah, kurang nyaman gitu. Oh iya boleh. Terus dia nanya, Kijam ini gimana, ampar kasur atau ampar tikar? Ya udah duduk aja di kursi lah, duduk, gak usah tiduran, gak usah lah. Udah ya orangnya yang sakit itu keluar, duduk. Biasa itu jadi di waktu saya duduk di dekat meja obat itu saya geser, pindah ke agak tengah dikit. Jadi orang yang sakit itu sama satu duduk berhadapan. Terus saya tanya, Ibu emang kenapa Ibu tuh kok sakit? Gak tahu Kijam, saya tuh udah lama sakitnya. Jadi yang anehnya tuh Kijam, kata orang itu tuh, jadi kalau sakitnya tuh aneh. Kalau siang sehat, pas habis asar berasa sakit, itu yang sakitnya tuh pindah-pindah, kadang-kadang di sebelah kiri, kadang-kadang sebelah kanan, kadang-kadang turun ke bawah, ke atas. Jadi yang sakitnya tuh nggak mau diem, jadi pindah-pindah, aneh. Itu gimana, kata si orang itu, menurut Kijam ini gimana, itu kira-kira penyakit apa ya? Ya begini aja Bu, kalau masalah penyakit itu insya Allah ada obatnya ya. Yang penting Ibu sabar, percaya, yakin kekuasaan Allah. Ya Kijam satu udah nyerah, udah berobat, udah kemana-mana, udah yang namanya syariat, udah di ruqyah, udah di apa, tapi hasilnya tuh begitu. Pernah berobat lagi ke orang pintar, pernah berobat. Waktu orang itu ada di rumah sehat, tapi kalau pas dia pulang umat lagi, malah tambah parah. Oh begitu Bu. Ya udah sekarang sebegini aja ya Bu, tapi maaf ya Bu ya, kalau saya tuh sebenarnya tuh bukan orang apa namanya, bukan orang pintar, bukan orang sakti, satu orang biasa. Barangkali Allah meridhoi, barangkali Allah ngizinin, syariatnya dari saya, hakikatnya Allah Ta'ala yang mengobati. Insya Allah saya sih hanya dharma syariat aja Bu. Ya Kijam ini makanya saya nyuruh sama bapaknya dari syariat tuh. Ya mudah-mudahan syariatnya dari Kijam saya bisa sehat semula lagi. Oh begitu ya Bu ya, mudah-mudahan. Coba saya minta ini aja, minta ember kasih air dikit, barangkali takut ibunya muntah atau apa kan nanti ribet. Oh iya Ki, tuh
Terus si orang itu ngambil ember kecil, kasih air dikit. Udah siap beres, udah perlengkapannya beres begitu, terus saya langsung munajat sama Allah, munajat minta sama yang kuasa supaya orang ini sehat lagi, sembuh lagi, baik lagi. Pas udah saya tamat berdoa itu, orang yang duduk di kursi itu langsung terpental cengkang ke belakang. Wah, kesurupan, rame di situ tuh, rame kesurupan. Wah ya, kesurupan, teriak-teriak, ini sakit panas, itu selalu begitu itu orang ya. Terus saya tuh di situ tuh liatin, belum saya ini cuma ngeliatinnya bukannya apa, jadi ngeliatin di mana titik kelemahannya, di mana ada pusat itu penyakit. Saya liatin ya kasarnya sih, diprediksi begitu, diprediksi kasarnya sih. Udah ketemu, udah ada titik tempat itu, saya langsung berdiri bangun, terus saya pegang itu yang namanya orang ibu-ibu itu, perempuan itu berontaknya, wah berontaknya sampai dipegangin orang 5. Wah masih kuat, bener-bener udah kuat. Oh berontaknya, minta tuh ampunan, panas. Tapi saya selalu berdoa sama yang kuasa, minta biar orang ini tadinya sehat jadi sehat lagi, tadinya baik jadi baik lagi, tadinya sembuh jadi sembuh lagi. Berdoa gitu. Terus saya sama satu kelihatan dari kepalanya tuh keluar semacam uap gitu, dari kepalanya keluar seperti uap putih gitu, keluar sedikit. Udah keluar uap putih itu, si orang tuh nggak berontak lagi, lemes, diam aja, nggak ada gerak, nggak ada daya gitu, duduk aja lemes. Pas saya pegang, gak taunya si ibu itu merontak lagi, lebih kuat lagi, berontak, wah teriak-teriak, malah dia ngancam segala macam, jangan turun, kata si perempuan itu, jangan turun campur urusan saya. Kamu tahu apa saudara, bukan kenapa turut campur. Diusir saya tuh sama si ibu tuh. Tapi saya yakin, saya punya keyakinan bahwa itu bukan si ibu, bukan. Jadi yang ada di badannya itu ya semacam, bilang aja aura negatif gitu ya, aura negatif. Udah begitu tuh ya, udah saya pegang lagi dengan bacaan, berdoa begini. Terus nggak tahu si ibu itu langsung muntahnya tuh bukan apa itu, yang muntah tuh keluarnya tuh berbusa, bukannya berbusa ya, lendir lah begitu. Itu keluarnya muntahnya, wow sampai sering terus muntah sampai keluar muntah. Mungkin udah lama kelamaan si ibu tuh lemas, duduk aja. Terus saya tanya, Bu gimana ibu, udah sehat? Gimana? Apaan sehat tuh? Dasar lu ikut campur urusan orang. Apa urusannya lu? Gak tahu menau, kamu tahu turut campur urusan. Pokoknya sekarang kamu pergi. Nggak bisa Bu, saya tuh dari rumah ke sini tuh diperlukan sama sesama. Kenapa kamu kok ada di badan ibu? Ini ada permasalahan apa? Kalau seumpamanya si ibu ini ada kesalahan ya tolong maafin atau gimana. Kok sampai bertindak demikian, ini permasalahannya apa? Itu sih itu tuh ngomong ini, gak usah tahu urusan orang kamu, gak usah. Penting sekarang kamu pergi. Nggak bisa kalau udah nyampe ke sini, nggak bisa harus pergi gimana, nggak bisa begitu aja. Kamu jangan seenaknya ngusir saya, kata satu gitu. Itu yang namanya yang di tubuh si ibu, wah bener-bener lumayan juga, bagus tuh. Cara begini dia larilah kok, pindah lagi, cara ini pindah lagi, cara di situ saya tuh emang dulu waktu satu. Udah lama kelamaan saya hilang kesadaran, hilang kesabaran. Saya pegang tuh di tengkuknya, saya pencet tengkuknya tuh. Itu langsung teriak-teriak, ampun. Udah begitu ampunan, dari kepalanya tuh
dari kepalanya tuh keluar asap hitam. Udah keluar asap hitam di situ baru pingsan si ibu itu tuh, pingsan nggak menyadarkan diri. Langsung tuh itu keluarganya tuh mendekat, Ki ini gimana Ki, kok udah nggak apa-apa, insya Allah udah sembuh, bebas dari yang nggak benar-benar. Ini tolong nih air jangan dibuangnya, jangan sembarangan, buang aja sama embernya ke sana sekali kalau dekat kali sih. Oh ya Ki, itu orang tuh ya waktu pisahnya tuh udah saya berdoa jampa segala macam, terus saya tiup kepalanya, udah itu sadar itu langsung nangis. Si ibu itu nangis, udah nangis sampai jadi nangisnya tuh seperti ya habis-habisan lah gitu nangisnya sah. Terus saya tanya, ibu gimana sekarang badannya, sakit nggak, enak nggak Bu? Ya Ki, sekarang yang pindah-pindah itu udah gak ada, malah sekarang saya badan enak, kepala enak, tangan enak, kaki saya juga sekarang udah enteng, udah bisa digerak-gerakin. Biasanya kalau kaki saya digerak-gerakin gitu tuh biasanya sakit, semua badan sakit. Sekarang sih alhamdulillah enak, gak ada yang berasa. Terus si ibu tuh cerita waktu pengalamannya waktu masih sakitnya itu. Dulu Ki, kata si ibu itu, dulu saya berobat ke sana ke sini, itu yang di dalam satu penyakit itu pindah, tapi sakitnya itu seperti ada, kalau udah ngalamin gitu mungkin seperti dibakar, ada yang pindah. Si yang ini besi dibakar itu tuh pindah, itu sakitnya bukan main, sakit sebadan tuh dikelilingi semua, diobatin sama dukun, terus sama ustadz ya begitu lagi, terus dibawa lagi ke orang ngerti ya begitu lagi Ki. Cuma sebentar sembuhnya tuh Ki, sebentar. Kalau udah itu kumat lagi ya, kata si ibu. Saya mudah-mudahan sekarang disyariatin sama Ki, mudah-mudahan gak ada lagi ya Ki, gak ada yang berasa lagi, saya sehat, kata si ibu. Iya Bu, mudah-mudahan ibu sehat seperti dulu sedia kala. Ini ibu mungkin dulunya bisa sakit begini gimana Bu? Ya tahu Ki, saya tuh dulu perasaan saya, kata si ibu tuh, perasaan satu saya nggak punya musuh, perasaan satu nggak punya musuh. Dibilang musuh siapa ya, kata si ibu tuh, nggak punya musuh, nggak punya masalah perasaan. Mungkin ibu waktu di mana atau waktu enggak rumah saya nggak tahu, rasa nggak ada permasalahan. Gini aja Bu, mungkin ibu punya saudara berapa Bu kira-kira? Saya Ki punya saudara tuh 6, laki-laki 3, perempuan 3. Ada waktu dulu pembagian warisan itu ada yang serakah menantu tuh. Wah ya yang namanya menantu itu pengennya tuh ya serakah bener-bener, udah bagi rata, tapi yang menantu itu gak mau bagi rata, pengennya lebih, dikarenakan menantu itu anak yang pertama mungkin pengen lebih banyak gitu. Udah beres bagi warisan, 2 bulan kemudian satu sakit Ki, kata si ibu. Oh sakitnya pertama sih ya biasa Ki, biasanya pusing, lemes, muntah-muntah ya, biasa dikerokin, biasa apa gimana, biasa ya gitu, bentar sembuh sakit lagi. Tapi yang paling sakit itu, yang paling ini tuh habis maghrib mulai berasa tuh asar. Oh gitu. Itu ibu kira-kira sakit udah berapa tahun Bu kira-kira? Itu Ki bukannya kira-kira lagi, itu udah pastinya 6 tahun. Yang namanya berobat kemana-mana, yang namanya uang tuh udah habis ratusan juta, tapi nyatanya belum ada kebuktian. Nah sekarang saya tanya Bu, gimana sekarang perasaan ibu sekarang? Ya alhamdulillah Ki, sekarang saya nggak ada yang berasa apa-apa lagi, badan saya tuh enak, nyaman sekarang ya alhamdulillah ya Bu, mudah-mudahan nggak kumat lagi, nggak berasa lagi. Terus satu minta air sama keluarganya, Kang tolong Kang minta air di gelas air putih, terus dikasih.
dikasih air putih, terus saya berdoa, ya saya kasih doa, kasih sampai gitu, berdoa sama Allah dan doa gitu, terus dikasih minum, terus kasih minum, terus cuci muka. Udah begitu tuh nyaman tuh, orang tuh nyaman, nggak ada berasa reaksi apa-apa, nggak ada. Nah sekarang begini aja Bu ya, sekarang begini mau saya tipu dulu ya. Tipu gimana Ki? Udah nih saya mau pura-pura pulang dulu ya. Emang kenapa Ki? Iya kan kata ibu dulu kalau orangnya pulang suka kumat lagi. Udah sekarang saya mau saya tipu, mau saya pura-pura pulang ya. Oh iya Ki, nggak apa-apa. Tuh saya tuh pura-pura pulang, pamitan tuh saya tuh jauh ya dari rumah itu, jauh dari rumah itu tuh sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, udah 6 jam. Sekitar jam 3 malam saya tuh datang lagi. Terus saya nanya, Bu gimana ibu, berasa lagi enggak Ki, alhamdulillah saya nggak ada reaksi apa-apa ya. Aki kan di luar lama. Emang Aki tadi tinggal di mana? Ya jauh juga sih ya. Saya tadi habis ya jauh ya jalannya ya, dari sini ya sekitar 3 atau 4 kiloan. Yang Ki nggak ada reaksi apa-apa, alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Berarti ibu sekarang udah sehat, mudah-mudahan jangan sampai kumat lagi, jangan sampai berasa lagi, sehat selamanya. Jadi ibu kalau sampai gini masalah warisan itu Bu, itu nanti ini penyakit ini tuh ibu bukannya saya dibalikin, bukan, itu karena baliknya sendiri. Jadi ibu jangan punya pikiran ini dibalikin atau dikembalikin, itu jangan Bu, itu balik dengan sendirinya. Jadi istilah kasarnya sih hukum karma. Jadi dia yang beli, itu yang makan, itu yang make. Jadi nggak ada yang namanya santet dibalik atau itu, nggak ada. Jadi balik dengan sendirinya. Jadi tolong ya ibu, keluarga di sini jangan sampai punya pikiran dibalikin atau itu, nggak ada Bu, nggak ada. Jadi nanti ini mudah-mudahan orang yang jahat itu mudah-mudahan jangan sampai jangan sampai kena efek, kena dirinya. Mudah-mudahan sehat selalu. Ibu sekarang sih udah sehat sih, udah jangan banyak pikiran yang macam-macam, berdoa aja sama Allah ya, begitu Bu ya. Jadi ibu jangan punya pikiran macam-macam, siapa apa karena warisan atau karena apa, jangan ibu. Itu mungkin ya, mungkin ibu dulu waktu main kemana ibu lagi punya pikiran agak ngelamun atau gimana, itu bisa saja. Jadi yang penting sekarang sih judulnya udah sehat gitu aja ya. Iya Ki, terima kasih Ki. Ini makanya tolong jangan sampai bertindak sewenang-wenang. Kalau ada kesel, kalau ada jengkel, kalau ada kebencian sama sesama, tolong jangan sampai main santet, main guna-guna. Kita harus berpikir, kita pakainya badan sendiri, gimana kalau kena tusuk jarum atau itu kan berasanya sakit, apalagi kena guna-guna, itu lebih parah, dosanya tuh lumayan. Jangan. Berarti orang yang suka guna-guna orang, nyantet orang, itu udah musyrik. Selama dia udah terjun ke dunia persantetan, pertama dia nyelakain orang, selama itu ibadahnya nggak bakalan diterima, nggak bakalan. Masalahnya orang tersebut udah mendustakan agama, jadi udah murtad, udah nggak percaya sama yang kuasa, dia percayanya sama setan. Biarpun ibadah, sholat, zakat, segala macam itu nggak bakalan diterima, dikarenakan pernah nyantet orang. Begitu. Jadi tolong kalau ada permasalahan sedikit yang kurang sesuai, mending ngobrol, mending damai dengan baik. Jangan sampai main santet-santet, main guna-guna, nggak ada guna, nggak ada tujuan, jelek lah, nggak boleh. Mending kita ngobrol, mending kita damai dengan baik secara kekeluargaan. Kalau seumpamanya masalah warisan, obrolin dengan baik, gimananya kayak begitu, jangan main dukun aja. Memang kebanyakan yang saya tahu pribadi saya
Itu yang jahat itu semuanya tuh rata-rata di mana-mana itu menantu. Jarang kalau anaknya sih jarang. Ada sih ada tapi jarang. Tapi kebanyakan saya nangani begini itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, udah puluhan tahun. Udah ribuan pasien yang ditangani masalah itu banyak. Itu rata-rata yang jahat itu semuanya itu menantu, entah menantu perempuan, entah menantu laki-laki, itu yang begitu jadi keserakahan itu ada di pihak menantu. Ada sih di situ juga ada satu diantaranya ada juga ya, anaknya juga ada, tapi nggak begitu banyak, nggak begitu. Seperti waktu saya pengalaman di daerah Banjar tuh, saya waktu nyareatin orang itu yang ngerjain itu menantu ya. Di Banjar itu saya dulu tuh dia warisan tanah, emang orang kayanya tuh kaya, hartanya banyak, bagian rata, jadi yang jahat itu menantu. Terus di Cianjur ya menantu lagi yang jahat tuh, di Cianjur, di Kuningan, di Bandung, di mana itu selalu menantu. Ada juga sih ya seperti anaknya yang nomor 2, tapi rata-rata kalau anaknya tuh rata-rata yang jahat itu nomor 2, jahat rata-rata tuh banyak, jadi sering itu rata-rata yang jahat tuh anaknya nomor 2. Belum pernah saya nangani anak nomor 3, nomor 4, nomor 5, belum pernah. Itu rata-rata nomor 2, entah perempuannya entah laki-lakinya itu sama. Jadi kalau ada permasalahan itu jangan menggunakan santet, ilmu ganggao atau segala macam, mending damai aja secara kekeluargaan. Kan tadi udah saya ngomong, kalau kita udah menyantet orang, dari mulai detik itu sampai kita mati, itu ibadah kita tuh gak ada imbalannya dari Allah. Masalahnya tuh kita udah musyrik, udah percaya sama setan, udah minta tolong sama setan, jadi ibadah-ibadah itu nggak bakalan masuk. Semenjak pertama hari itu kita nyantet orang sampai kita mati, itu dosa, selalu dosa. Gak ada yang namanya ibadah, sholat, ngaji, baca syahadat, baca istighfar, baca apa, zakat, sedekah, fitrah, itu gak ada. Jadi kalau dibanding-bandingkan itu ibaratnya orang pesugihan. Orang pesugihan begitu, kalau udah niat seumpamanya nggak ketaikan juga tetap dosa, udah musyrik, dosa sama. Jadi orang pesugihan sama orang suka nyantet itu hukumnya sama, dosa besar, apalagi sempat terjun niatnya aja, ngobrolnya aja itu udah dosa, udah. Jadi jangan sampai ngobrol masalah pesugihan, niat pengen kaya, caranya begini begitu, jangan. Niat kerja aja, wajar-wajar aja ya, jualan bakso, jualan apa yang kalau seumpamanya kurang ada modal ya jualan cilok atau cireng apa aja gitu. Jadi gak usah muluk-muluk pengen buka toko, pengen gak usah, santai aja begitu. Itu sedikit penerangan dari saya. Mohon maaf bila Anda tersinggung, bila ada kata-kata yang kurang bagus, yang kurang baik, mohon maaf. Itu hanya sekedar pengalaman hidup saya waktu di perjalanan hidup saya itu. Bukannya saya nakut-nakutin, bukannya saya ini sih sekedar saran. Kalau bisa jangan sampai bertindak main dukun, main santet, main merjit, main teluh. Kalau bisa mendingan dan ngobrol aja damai secara keluargaan, baik-baik. Kalau kurang cocok yang ngomong kurang cocoknya itu aja, mendingan santai aja, gak usah sayang itu. Jadi kalau bisa daripada kita ngasih uang sama tukang santet, mendingan kasihin saya aja supaya saya bisa naik haji lagi, bermanfaat buat saya. Begitu aja, jangan, gak usah muluk-muluk, gak usah kasih tukang santet nyelakain orang, gak boleh. Niatnya aja udah dosa gede, gak boleh.
mendingan pakai beli sate daripada buat nyelakain orang begitu. Jadi tolong jagalah iman, jagalah kita, jangan terlalu umbar nafsu, ngejar-ngejar duniawi berlebihan. Wajar-wajar aja, jangan istilahnya kalau kita pengen kaya jangan besar pasak daripada tiang, harus sesuaikan dengan kemampuan, sesuaikan dengan keinginan gitu. Kalau masalah warisan, kalau udah disetujui segitu ya udah segitu aja, terima, keikhlasan. Jangan di depan iya tapi di belakang main dukun, main santet, jangan. Jadi gak ada ininya, gak ada manfaatnya. Kita harus ingat turunan kita yang main guna-guna, yang kita main santet tuh nanti efek sampingnya tuh kena turunan kita, entah anak, entah cucu, entah baut, udeg-udeg, janggal waring dan seterusnya. Itu bakal kena karmanya. Gitulah. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat cerita. Ya, para sobat CKJ semua, itulah tadi cerita tentang pengalaman pengobatan dari Ki Jamrong. Semoga bisa dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dukung terus kami supaya Ki Jamrong bisa terus bercerita tentang kisah-kisah horor lainnya. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe-nya. Jangan lupa tekan juga tombol loncengnya agar tidak ketinggalan tentang cerita-cerita terbaru dari Ki Jamrong. Ya sahabat, follow juga IG kami di sini. Bila kalian mempunyai pertanyaan untuk Ki Jamrong, bisa langsung ditanyakan di IG. Nanti kita jawab di video-video berikutnya. Sekian dari kami, channel Cerita Ki Jamrong. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.